Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Buat para pemirsa channel IDN Project Official, ikuti terus ya channel IDN Project Official. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat buat para pemirsa. Insya Allah apa yang disampaikan menjadi ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa diterima masyarakat luas. Amin ya. Mudah-mudahan channel ini berkembang dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ikuti terus IDN Project Official Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lanjut kok masalah yang satu lagi nih, yang paling sering juga dituduhkan Oten sama kita ya, bahwa kita itu nyembah Hajar Aswad, nyembah batu kubus ya, Ka'bah ya, hal ini ya. Buktinya kita tuh menghadap sujud ke kiblat ya, ke Ka'bah. Sementara kan orang Yahudi juga punya kiblat, orang Islam kan juga punya kiblat ya, setahu saya ya. Nanti kalau salah tolong dikoreksi. Sementara Oten sendiri kan dia nggak punya kiblat, arahnya kemana gitu. Iya. Itu kan katanya kita nyembah Ka'bah. Terus yang lebih menyedihkan lagi memang mereka tuh naruh patung di atas Ka'bah, diedit lah gitu. Ini Allah Tuhan Islam nyembah Ka'bah, aduh macam-macam naudzubillah min dzalik pokoknya. Gini, kalau kita mempelajari agama-agama, perbandingan agama-agama, perhatiin Pak, ciri-ciri agama yang monoteis punya kiblat. Ciri-cirinya salah satu ciri agama monoteis punya kiblat. Yahudi punya kiblat, Islam punya kiblat, Kristen nggak punya kiblat. Jadi kira-kira Kristen monoteis bukan? Nah itu indikasi pertama. Kemudian kalau di Islam kita tahu kiblat itu kan hanya arah persatuan, betul kan? Gimana ceritanya kalau di dalam sebuah masjid imam di depan, nanti yang makmumnya bisa ngadep kemana aja, gimana ceritanya? Jelek kan? Jadi itu memang adalah arah persatuan untuk umat Islam. Berikutnya, pernah nggak umat Islam kiblatnya bukan ke Masjidil Haram? Pernah. Bukan ke Mekah. Pernah kan? Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa kan? Kenapa nggak diributin? Gitu. Kenapa mereka nggak menuduh Islam menyembah Masjidil Aqsa? Gitu. Betul. Iya dong. Harusnya mereka tahu gitu loh. Kita umat Islam pada zaman Nabi waktu itu pernah punya kiblat bukan ke Mekah yang di Masjidil Haram, kiblatnya ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kenapa mereka nggak bilang kenapa lu nyembah Masjidil Aqsa? Kalau mereka nggak ngomong begitu berarti mereka apa? Double standar berarti gitu ya. Berikutnya, kalau memang mereka bilang Ka'bah adalah Tuhan yang kita sembah, boleh nggak Tuhan kita yang kita sembah itu kita injak-injak? Iya, nggak boleh lah. Nggak boleh lah, masa Tuhan injak-injak ya? Lah buktinya? Kiswah diganti. Kiswah Ka'bah diganti. Maintenance injak-injak ya nggak? Ganti kiswah diinjak-injak. Masa Tuhan diinjak-injak? Nah gitu. Kalau dibersihin juga tuh Pak. Ya. Terus ini kan berarti ada dua nih, ada Ka'bah, ada batu Hajar Aswad. Nanti mereka sebenarnya sering mengatakan, oh kita mencium batu Hajar Aswad karena ingin dihapus dosanya, gitu. Ya kan? Pertanyaan kita kan gampang gini, kalau kita mencium batu Hajar Aswad, kan kita harus datang ke tempat itu. Kalau kita orang situ dekat, tapi kalau kita orang di luar Mekah, kan perlu upaya untuk ke situ. Kalau orang di luar Arab, lebih besar lagi upayanya untuk ke situ kan. Jadi ketika ada hadisnya kita mencium batu Hajar Aswad, dosa kita dihapus. Pertanyaannya, yang menghapus dosa itu batu Hajar Aswadnya atau Allah Subhanahu Wa Taala? Allah. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala kan yang hapus kan? Dengan logika dan nalar sehat nih. Karena kita sudah berupaya datang ke tempat itu, kita melaksanakan rukun Islam yang kelima, kemudian kita mengeluarkan istilahnya tenaga, biaya, ya kan, untuk sampai ke tempat itu. Masa iya kita udah jauh-jauh ke situ, dosa kita nggak diampunin? Tapi yang ngampunin kan bukan batunya, tapi kan Allah Subhanahu Wa Taala yang ngampunin gitu loh. Batu juga nyontok Rasulullah kan? Itu juga hanya karena kita mengikuti sunnah Rasul. Umar bin Khattab aja bilang, kalau aku tidak melihat Rasul mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu kan? Kamu cuma batu doang. Ya. Oke, berikutnya di kitab mereka sendiri, tapi di Perjanjian Lama nih, ya, di Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Serapim itu seperti malaikat lah ya, yang mengambil batu bara dari atas mezbah itu, menempelkan ke bibirnya Nabi Yesaya.
dan dosanya Nabi Yesaya dihapuskan. Oh, ada itu Pak ya? Ada yang begitu. Pertanyaan kita gini, yang menghapus dosanya Nabi Yesaya itu batu baranya, serapimnya, mesbahnya, atau sumpitnya yang pakai buat nempelin batu gitu. Berani nggak mereka jawab yang menghapus dosa batu baranya? Nggak berani. Berani nggak mereka jawab yang menghapus dosa serapimnya? Nggak berani. Pasti yang menghapus dosa Nabi Yesaya adalah yang Tuhan Maha Esa, gitu loh. Berarti ada juga kok ya yang apa? Ada. Baca yang Bible itu yang bisa menghapus dosa dengan kotoran. Ada. Itu? Bukan kotoran sapi. Apa sih? Kalau kotoran sapi untuk manggang roti, Oh, makan roti. Nah. Itu beda lagi konteksnya. beda. Beda. Nah, kalau ini batu bara yang ditempelkan ke mulut Nabi Yesaya dan dosanya Nabi Yesaya dihapuskan, disucikan gitu. Nah, yang menghapus dosa Nabi Yesaya siapa? Batu bara, serapim, mesbah, atau supit. Iya. Iya. Lagi pula kan juga ibadahnya Yesus sendiri kan bersujud ya, nggak pernah maksudnya di ajaran Yesus, ucapan Yesus sendiri nggak ada perintah untuk joget-joget, nyanyi-nyanyi itu Nggak ada. Nggak ada. Yesus itu justru bersujud ya, Iya. berdoa semalam-malam Iya. kepada Allah ya. Iya. Dan Yesus juga punya kiblat. Iya. Kemana kiblatnya? Yaitu ke bait suci. Kebait suci. Kiblatnya. Nah, jadi kalau Yesus punya kiblat, Kristen nggak punya kiblat, Kristen ngikutin siapa? Iya, iya, betul. Ya kan? Ada seorang rabi Yahudi yang mengatakan begini. Christians, maksudnya orang-orang Kristen, who say that Muslims worship black stone are completely idiot. Dibilangnya bodoh gitu, yang itu batu hitam itu. Rabbi Tovia Singer bilang, orang-orang Kristen yang mengatakan orang Islam menyembah batu hitam itu orang-orang yang benar-benar idiot katanya. Iya, bodoh. Ini ngomong Rabbi Tovia Singer, bukan saya nih. Saya cuma mengutip nih. Ada di dalam satu videonya. Gitu. Ya. Oke, lanjut kok ya. Ini ada ayat dalam Bible, tapi saya lupa ayatnya, yang menjelaskan ada kata Ka'bah di dalam Bible. Itu ayat berapa ya kok? Dan kenapa itu bisa hilang di dalam Bible? Gini, jadi kalau yang menerjemahkan, yang mula-mula menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Indonesia, itu menurut cerita kan itu kan dibantu oleh orang Islam pada waktu itu. Diminta membantu menerjemahkan Bible dalam bahasa Belanda ke bahasa Indonesia Melayu lah. Jadi karena orang Islam yang menerjemahkan, sudut pandangnya sudut pandang Islam, ketika dia menerjemahkan Ka'bah itu maksudnya adalah bait suci orang Yahudi maksudnya. Itu disebut Ka'bah, tapi dengan sudut pandang Muslim. Jadi yang disebut Ka'bah itu adalah yang dimaksud adalah Haikal Sulaiman atau bait suci orang bangsa Israel gitu. Kalau sekarang nggak ada, hilang, ya kan memang sudah menggunakan sudut pandang orang Kristen sendiri. Makanya tidak menggunakan istilah Ka'bah. Tidak yang sekarang lagi tidak menggunakan lagi istilah Ka'bah, tidak menggunakan istilah Assalamualaikum, tidak menggunakan istilah masjid, tapi masih menggunakan kata Allah di dalam Bible.